Urai jemaah di surah Al-Fil, ini saya mau kaitkan dengan yang sekarang lagi viral, ya. Handal. Makanya mereka bahkan negeri kita konon para pendakwahnya adalah para pedagang-pedagang yang handal itu. Yang selanjutnya yang saya urai jemaah di surah Al-Fil, ini saya mau kaitkan dengan yang sekarang lagi viral, ya. Apa yang lagi viral? Ustaz, nyimak nggak apa yang lagi ramai di TikTok? Nah, nanti saya beritahu Ustaz, kalau waktunya ada. Di ayat awal Al-Fil itu mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang terjemahannya, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah? Ayat ini unik sekali jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa bergajah menyaksikan atau tidak? Jelas tidak menyaksikan. Karena beliau belum lahir atau sedang lahir atau baru lahir. Tetapi kenapa kalimat ayat menggunakan alam taro? Tidakkah engkau melihat? Kan kalimat lebih tepat misalnya alam ta'lam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui Muhammad bagaimana kami hancurkan tentara bergajah? Hadirin dimuliakan Allah. Baru-baru ini ada YouTuber yang banyak followersnya itu suka bicara segala hal, termasuk dalam masalah akidah Islam. Kemudian dia ngomong bahwa kalau masalah akidah itu nggak usah bawa-bawa ilmiah, gitu. Nah ini lagi viral. Ya. Dan kemarin debat sama salah seorang ustadz kita, Ustadz Muhammad Nuruddin. Katanya masalah agama nggak bisa diilmiahkan. Kenapa? Karena nggak bisa disaksikan. Nggak ada data empiris, makanya nggak bisa disaksikan, tidak ada data empirisnya, itu dogma, diterima apa saja, apa adanya. Ya, kemudian kalimat-kalimat yang ini saya catat ini, tadi saya sempat nonton. Dia mengatakan bahwa kalau semesta ini, kan orang Islam selalu mengatakan begini, Allah memang tidak bisa dilihat, Allah memang tidak bisa diraba, dirasakan, tapi Allah bisa dilihat dari ciptaannya, yaitu alam semesta. Ya kan gitu kalau dalil dalam ilmu akidah, Pak. Terus dia ngomong gini, oke, kalau alam semesta ini menjadi dalil keberadaan Allah, berarti kalau alam semesta ini tidak ada, Allah tidak ada. Lihat, cacat logika, Pak. Tapi orang-orang yang nggak ngerti ilmu mantik akan, iya juga ya. Alam ada, bukti Allah ada. Alam tidak ada, bukti Allah atau Tuhan tidak ada. Padahal cacat logika, hadirin. Siapa yang belajar ilmu mantik akan tahu Kak bagaimana cacatnya kalimat ini. Seperti cacat misalnya begini. Ada gambar harimau. Gambar harimau. Ini harimau. Nah, kita kan langsung ngangguk kan? Oh ya harimau. Karena bukan gambar ayam, bukan gambar dinosaurus. Ini harimau. Harimau bisa mengaum. Oh iya memang harimau mengaum, bukan berkokok. Lalu dia tunjuk, ini bisa mengaum. Kan salah jemaah. Gambar tidak bisa mengaum. Maka kita lihatlah kalimat ini cacat logika. Seperti misalnya gini. Joko pergi ke Bontang atau Sangatta. Ini premis minor ya. Minornya. Kemudian mayornya Joko tidak ada di Bontang. Kemudian konklusinya, kesimpulannya, dia simpulkan begini, berarti Joko ada di Sangatta. Benar nggak kesimpulan seperti itu, Pak? Ya fatal lah salahnya kan? Kelihatannya logis. Joko pergi ke Sangatta atau ke Bontang. Si Joko tidak ada di Bontang, berarti di mana? Disimpulkan di Sangatta. Ya nggak bisa begitu, bisa jadi si Joko mampir di tanah datar atau dia nggak jadi berangkat kan gitu ya, di Samarinda gitu kan, ngapain pergi ke sana juga gitu. Lihat hadirin dimuliakan. Logika cacat seperti ini dia mainkan tuh. Kemarin di debat itu dia mengatakan begini, mungkin Ustadz Nuruddin karena beliau lagi fokus dengan data-data, itu tidak sempat main di ilmu mantik. Dia ngomong gini kan, saya ada, ya kata YouTuber ini, saya ada kan, bukti saya ada gimana? Kata gitu kan, dikatakan, oh bukti Anda ada ya kami lihat, bukti Anda terlihat. Terus bagaimana dengan membuktikan keberadaan Allah? Katanya gitu, Anda melihat saya, kemudian menyimpulkan dengan logika, dengan rasio, saya ada, baru itu kemudian ilmiah katanya. Nah kalau Allah tidak bisa dilihat, lalu bagaimana mengilmiahkan Allah? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul kata pendebatnya mengatakan ini kias ma'al farik. Kias yang tidak apple to apple. Apple to Samsung gitu atau apple to Vivo gitu kan. Beda konteksnya. Hadirin dimuliakan Allah, coba sekarang kita lihat. Kita kembali dulu ke ayat supaya enggak tambah bingung. Tadi ayat kan mengatakan tidakkah engkau melihat gitu ya. Padahal Rasul tidak melihat. Dalam Islam jemaah, ilmu itu terbagi menjadi 3 tingkat. Terbagi menjadi 3 tingkat. Ada ilmu yakin. Ilmu yakin, ini tingkatan yang paling bawah. Ilmu itu harus kita buat yakin, Mbak. Kalau ilmu malah membuat kita ragu-ragu, itu bukan ilmu. Ya. Yakin ilmu itu, karena ilmu itu artinya diilmui, diketahui. Tapi ini tingkat yang paling bawah. Yang di atas itu ada namanya ainul yakin. Ilmu dari melihat langsung, dari pengamatan. Data empiris tadi itu. Nah, tetapi selalu kalangan orang-orang barat kalau bicara ilmu berhenti hanya di sini. Di atas itu dalam Islam ada namanya haqqul yakin. Ilmu yang merupakan haqqul yakin. Kalau ilmu yakin itu misalnya begini, Pak, jemaah dimuliakan Allah. Kita diinformasikan, kamu anaknya siapa? Oh, saya anaknya Pak Fulan gitu. Terus tanya ke orang, itu anaknya siapa? Anaknya Pak Fulan. Maka kita yakin lah. Kita tanya si anak itu ngomong anaknya Pak Fulan kan? Ngapain juga dia bohong anaknya orang? Terus ada data kedua, bahkan data ketiga mengatakan benar itu anaknya Pak Fulan. Maka itu ilmu yakin.
Tapi tidak sampai ainul yakin karena kita tidak lihat bapaknya si fulan tersebut. Betul? Ya. Yang ainul yakin itu misalnya apa? Ini bapak saya. Ditunjuk, oh ini bapaknya. Nah, itu yakin, Mbak, karena ada bapaknya dan bapaknya mengatakan, iya, ini anak saya. Yang hakul yakin di atas itu, hadirin dimuliakan Allah, adalah apa? Adalah kita kumpul sama orang itu, tetangga kita. Ya, kita tandakan sama Ustaz Kayubi gitu kan, sama beliau dari bujangan sampai nikah, sampai punya anak, sampai akikahnya kita hadir. Ya. Kemudian ini anak saya, kita tahu itu tetangga kita. Kenapa? Hakul yakin. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak orang kejebak begini. Ilmu hakul yakin itu selalu harus dilihat dulu. Kalau tidak bisa dilihat, nggak bisa hakul yakin. Kita nggak mungkin hakul yakin meyakini adanya Allah kalau tidak melihat Allah. Ini cacat logika, jemaah. Nggak semua yang hakul yakin itu lewat penglihatan. Bahkan terkadang hakul yakin yang tidak dilihat lebih meyakinkan daripada yang kita lihat dengan mata kita. Ada yang seperti itu. Ada. Contoh misalnya, jemaah. Kita hadir di suatu tempat di IKN, ya di IKN. Dan kemudian media-media memuat bahwa tanggal sekian Pak Jokowi akan pergi ke IKN, upacara, gitu. Di sosmed, di TV, di ini, dan kemudian kita nggak ngelihat Pak Jokowi di sana, Pak. Tapi semua berita memuat di sana. Dan hari H Pak Presiden menghadiri upacara dan sebagainya. Saya mau nanya, Pak, yakin atau hakul yakin kalau Pak Jokowi ada di IKN pada saat itu? Ini bapak-bapak atau mas-mas sih? Mas, hakul yakin kan? Oh iya, kita nggak melihat tapi nggak mungkin lah. Atau informasinya Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia. Hakul yakin lah. Contoh ya, masih presiden ya? Udah ganti. Oh, ya ini sudah ganti. Sekarang mau syukuran enggak? Terus yang ainul yakin gimana? Melihat langsung tapi bahkan kita nggak yakin. Kita lagi duduk-duduk di warteg. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba lewat Pak Jokowi. Pak Jokowi tadi itu. Kita bisa mendustakan penglihatan kita, Pak. Masa iya presiden keluyuran sendiri gitu? Tapi mirip. Bahkan kita nggak yakin dengan penglihatan kita. Bisa jadi orang bilang, padahal jelas pakai jas putih, pakai jas hitam, pakai baju putih, pakai ini ada 2 bodyguardnya ngawal gitu kan. Terus orang bilang, kan itu hanya mirip-mirip aja gitu. Kita bahkan mendustakan penglihatan kita dan membenarkan yang hakul yakin yang tidak kita lihat tadi itu. Maka logika-logika seperti ini hadirin dimuliakan Allah yang dikeluarkan oleh para YouTuber yang kelihatannya logis tapi sebenarnya cacat logika, hadirin. Dan jangan ketipu yang kayak begitu-begitu, ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang dia kemudian beralibi mengatakan bahwa yang dimaksud tidak pakai ilmiah itu dalam beriman itu maksudnya kita nggak boleh mengilmui tentang zatnya Allah dengan ilmu logika, katanya, dengan ilmu ilmiah. Udah terima aja apa adanya. Allah itu cukup diimani, nggak perlu dilogikakan. Loh, hadirin dimuliakan Allah, ini bahaya ini. Lalu apa bedanya kita dengan penyembah berhala? Kalau sekadar agama diyakini dengan dogma, tanpa adanya penalaran, tanpa adanya logika, apa bedanya kita dengan penyembah berhala? Dan dalam ilmu usul misalnya, saya lagi nulis, Pak. Sekarang saya lagi nulis buku tentang pengantar ilmu fikih. Karena banyak orang belajar fikih itu ngawur, nggak karu-karuan. Ada yang anti madhab lah, ada yang belajar fikih kemudian dibenturkan sama Quran dan hadis. Saya kasih pengantar dan sekarang baru 200-an halaman. Yang sedang saya tulis adalah tentang taklid. Taklid kan ini jadi tema yang panas kan? Taklid itu diperbeda pendapat oleh para ulama, Pak. Taklid itu artinya menerima apapun dari seseorang ulama tanpa tahu dalilnya. Kalau untuk urusan furu' cabang agama, masalah-masalah yang pelik, yang sulit-sulit, mayoritas ulama membolehkan taklid. Apalagi kepada ulama madhab. Kita ngikuti kunut, tapi tidak tahu dalilnya kunut, boleh. Karena itu susah untuk harus memahami itu. Tetapi tahukah kita jemaah, ulama sepakat tidak boleh taklid dalam masalah urusan akidah. Nggak boleh taklid. Akan keberadaan Allah. Kamu yakin nggak adanya Allah? Yakin. Apa dalilnya? Nggak perlu dalil. Yang penting aku yakin aja. Kata guruku, ada Allah sudah ada. Nggak boleh jemaah. Mayoritas ulama, bahkan ijma ulama mengatakan masalah-masalah usul akidah harus dibangun di atas dalil. Baik dalil naqli maupun dalil akli. Maka nggak boleh kita percaya kepadanya Allah. Karena apa? Karena bapak saya mengatakan Allah ada. Seperti keimanannya musyrikin Mekah. Seperti keimanan orang-orang Yahudi. Atau keimanan orang-orang Nasrani. Tentang konsep ketuhanan mereka. Udah kata pendeta kita begini, udah begini. Dan ini kan dicela. Makanya kemudian para ulama membawakan dalil-dalil. Tidak bolehnya taklid dalam masalah usul akidah. Misalnya apa? Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Afala tatafakkarun. Tidakkah kalian mau merenungkan? Bahkan dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah bahkan keras mengatakan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Lahum qulubun. Gimana Ustaz? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak menggunakan hatinya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang enggak menggunakan akalnya untuk agama ini, mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Keras sekali, Pak. Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Akal dalam Islam itu, hadirin, itu kedudukan yang sangat dimuliakan. Ditempatkan, diposisikan di tempat yang sangat tinggi, karena ini adalah jalan untuk memahami agama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita bicara tentang akal. Tadi saya bahasanya di mana, Ustaz? Oh, jangan juga nama, nanti saya dipolisikan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti akal itu punya posisi yang sangat kuat.
Dan data yang diterima akal itu kadang lebih kuat daripada data yang diterima oleh mata. Karena mata bisa tertipu. Kan taruh gelas ini, masukkan ini gelas ada airnya, masukin sendok jadi apa? Bengkok. Yang kita lihat bisa bengkok itu. Ya. Apalagi jemaah, saya punya cerita. Beberapa tahun yang lalu ketika awal salah seorang syekh di pondok pesantren kami datang, itu beliau ajak jalan-jalan ke Samarinda. Jalan sampai Samarinda, pengen lihat Islamic Center. Bener ini. Pengen lihat Islamic Center. Akhirnya saya ajak jalan sebenarnya sama keluarganya, Syekh Roi, sama istrinya, sama anak-anaknya. Begitu turun, kami masih turun belanja di Lembu Suwana. Kami belanja deh, nggak apa-apa ya, nyebut belanja di sana. Kami belanja di situ. Nah tiba-tiba beliau itu ngajak anaknya, istrinya berang ke masjid di depannya itu, Masjid Al-Ma'ruf sana. Masjid Al-Ma'ruf. Langsung foto-foto. Mana Syekh ini? Ternyata turun gitu. Datangin ke sana nyebrang, ada apa Syekh? Ini mumpung saya di Islamic Center nih, saya foto-foto gitu kan. Ini masjid terbesar kan di sini. Saya bilang bukan Syekh, ini bukan masjid Islamic Center, ini masjid yang lain. Kata beliau, bal hada masjid jamil wa akbar. Ini masjid bagus dan besar. Iya, tapi Islamic Center lebih besar daripada ini. Gitu. Bayangin Mbak, ya. Dia melihat sesuatu dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan saya bantah bukan dengan penglihatan, dengan akal, dengan logika. Bukan, ini bukan. Dia percaya siapa? Percaya yang dia lihat atau percaya kepada saya? Percaya kepada saya. Oh bukan, katanya. Oh, yang ini nih gitu. Akhirnya kemudian jalan ke sini baru dia lihat. Dia lihat, Masya Allah. Gitu. Ini satu kebanggaan kalau kita. Orang Arab itu lihat masjid kita langsung gini-gini. Masya Allah, besar sekali masjidnya, pasti penuh jemaahnya. Ini nggak perlu saya lanjutin tadi. Moga nanti penuh jemaah. Nah ini jemaah, lihat tuh. Ainul yakin dikalahkan dengan apa? Hakul yakin. Bahkan beliau belum melihat. Kenapa beliau mau percaya kepada saya? Ngapain saya bohongin beliau? Ketika saya mengatakan bukan, berarti bukan. Orang ini kadang dia berdalil jemaah dimuliakan Allah. Enggak usah, agama itu enggak perlu dilogikakan. Udah terima apa saja. Buktinya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu ketika Rasul mengatakan, Abu Bakar, aku seorang nabi, aku seorang Rasul. Yuk kamu beriman, langsung beriman. Enggak bertanya, itu enggak logika-logika. Hadirin dimuliakan Allah. Enggak begitu dong. Abu Bakar itu jemaah dimuliakan Allah mengimani Rasulullah dengan ainul yakin. Dengan apa? Dengan hakul yakin. Bukan hanya dengan ainul yakin. Dengan keyakinan tingkat tinggi. Dari mana dia dapatkan? Dari data-data jemaah. Dari data-data. Data itu terkadang lebih kuat daripada penglihatan. Saya ambil contoh lagi supaya tambah pusing sampean. Ya. Enggak nonton di YouTube yang enggak jelas gitu. Pusingnya di pengajian kan mending dapat pahala. Ada seorang suami istri pergi meninggalkan rumahnya. Dia keluar rumah, begitu selesai belanja, kembali ke rumahnya. Ternyata hadirin dimuliakan Allah, begitu masuk masuk rumah, handphone hilang. Dompet hilang. Dan perhiasan-perhiasan yang disimpan raib. Kemudian didapatkan beberapa fakta, jendela dicungkil. Kemudian ada beberapa tapak kaki gitu atau tapak sepatu atau apa. Kemudian ada beberapa benda-benda yang berhamburan dan sebagainya. Si istri langsung berkesimpulan, ini pasti ada maling yang masuk. Ini ada maling yang masuk. Si suami mengatakan, mana buktinya? Nggak ada orang yang terlihat. Saya menanya Pak, yang sesuai dengan ilmu logika, yang lebih ilmiah lah. Si istri atau si bapak? Nggak tahu. Saya ulangi ini biar kapok. Ya si istri lah jemaah dimuliakan Allah. Si bapak hanya karena tidak melihat, dia tidak percaya. Karena nggak ada orang, nggak ada pencurinya, makanya dia mengatakan nggak ada pencuri. Padahal fakta-fakta menunjukkan jejak yang begitu jelas. Barang hilang, kemudian ada jendela dicungkil, ada fakta-fakta. Kok masih mengingkari hanya karena tidak melihat? Ya, hari ini dimuliakan Allah. Maka kalau kita berbicara tentang ketuhanan atau keberadaan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, coba sekarang logis mana? Begitu kita masuk ke tengah hutan, kita menemukan adanya arloji. Ada arloji tiba-tiba di tengah hutan. Si penemunya ada dua. Yang satu mengatakan ini pasti arlojinya seseorang. Ini pasti ada seseorang ini. Tadi kesini jatuh jamnya. Yang satu mengatakan mana orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Ini tengah hutan. Ini pasti jamnya muncul dengan sendirinya. Saya mau nanya, yang logis orang pertama atau orang kedua? Salah kalau orang pertama yang logis, bukan. Yang logis orang pertama, yang kedua nggak logis, bukan. Orang pertama logis, orang kedua gila. Mana ada jam tiba-tiba muncul di tengah hutan? Dalam ilmu logika diri, dan ini sangat ilmiah, diuji dengan teori manapun pasti nggak akan ada yang bisa bantah bahwa sesuatu itu selalu ada, dan ketika ada pasti ada sebabnya. Itu ilmu ini, teori ini nggak ada yang bisa bantah. Ini logika yang logika di atas logika. Sesuatu itu pasti ada sebabnya. Ketika dia ada, jemaah, kita nggak akan menerima sesuatu ada dengan sendirinya. Tahu atau tidak tahu si pembuat atau pengadanya. Sepakat jemaah? Sepakat. Saya tunjuk ini gelas. Anda tidak akan tahu siapa pabrik pembuatnya, apalagi orangnya. Tapi kita yakin pasti ini dibuat. Ada pembuatnya. Meja, mic. Bahkan sampai kopi yang saya pakai ini ada yang buat, entah siapa. Walaupun kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita bukan menjadi dalil tidak ada pembuatnya, hadirin dimuliakan Allah. Makanya sekarang dalam ilmu logika, hadirin dimuliakan Allah, segala sesuatu itu diadakan. Misalnya nih, kita lihat kita main HP, scroll TikTok atau WhatsApp atau apa. Kenapa kita bisa scroll? Karena ada internet.
Kenapa ada internet? Karena ada gadget, ada strom, kemudian ada signal, ada ini, ada macam terus. Pada ujungnya kita akan sampai pada ujung yang menjadikan ujung itu, dan dia tidak dijadikan oleh apapun. Kan gitu, logis kan Pak? Ini ada karena ini ada karena ini ada. Pada ujungnya akan ada yang mengadakan dan dia tidak diadakan oleh apapun. Dan itu disebut Allah, disebut Tuhan. Itu sesuatu yang logis. Kalau sesuatu ada, dia ini ada, juga diadakan oleh yang berikutnya. Ya nggak mungkin begitu. Dan itu bertentangan dengan akal sehat, gimana? Tidak ada sesuatu yang ada karena lingkaran yang ada di situ. Kita mau bikin roti, kita taruh itu gandumnya, kita taruh garamnya, kita taruh bumbunya, kita taruh airnya. Apakah bisa jadi tanpa dia mengadakan? Tidak bisa. Dan yang mengadakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai orang-orang ateis gimana? Teori seperti ini mereka nggak bisa bantah. Mereka tidak bisa bantah. Nah, kembali hadirin dimulakan Allah ke data kita tadi itu keberadaan tentang Abu Bakar Siddiq. Kenapa Abu Bakar kita langsung beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Gimana tidak beriman? Abu Bakar itu punya data yang lengkap tentang sosok Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersahabat sejak zaman jahiliyah, kumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya, dengan Allah, kumpul dengan kiai saya itu sekitar 7 tahun. Hanya 7 tahun. Tetapi saya yakin, seyakin-yakinnya dengan apa yang saya ketahui tentang beliau. Saya tahu kesolehannya, saya tahu keilmuannya, saya tahu tabiatnya dan sebagainya. Demikian juga dengan pihak-pihak yang lain. Dengan istri saya misalnya, saya tahu, padahal kumpul hanya ketemu gede kan. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang bersama dengan cahaya yang luar biasa itu, yang tidak pernah berdusta, yang kalimatnya senantiasa jujur, yang nggak pernah neko-neko. Maka ketika Rasul mengaku menjadi nabi atau mendapatkan wahyu kenabian, ya nggak perlu nanya, datanya lengkap. Hadirin dimulakan Allah, ini yang nggak dipahami oleh orang-orang yang berpikir kalau sesuatu itu terlihat ada datanya itu pasti benar. Dalam Islam nggak begitu. Ya. Mereka kan gitu modelnya. Ini sejarah terjadi begini. Ada kelihatan. Ini ada tulisannya. Padahal tulisan bisa bohong. Tulisan bisa bohong. Mereka anggap bahwa itu ilmiah. Apa? Karena ada data empirisnya. Dalam Islam nggak seperti. Bahkan sebuah hadis, walaupun dia ditulis disalin sampai 7 kali, tapi kemudian ditemukan rawinya tidak memenuhi 6 kriteria. Ya. 6 kriteria itu diantaranya jujur. Ya, kemudian kuat hafalannya, kemudian tidak pernah diketahui berbuat fasik dan sebagainya. Itu baru ilmu gitu ya. Maka di sini hadirin dimulakan Allah, tentang surah Al-Fil ini kita belajar bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada sang Rasul, alam taro, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad? Kenapa? Karena bahkan yang diketahui tentang peristiwa bergajah itu lebih daripada apa yang beliau lihat. Ya, lebih daripada apa yang beliau lihat. Dan ini bahasan ini jemaah sebenarnya masuknya kerana akidah ya. Karena nanti para ulama itu sampai membahas kenapa kita itu meyakini Islam dengan hakul yakin lebih tinggi daripada ainul yakin. Padahal kita nggak lihat surga neraka, kita nggak pernah lihat malaikat misalnya, karena ada 12 data tentangnya. 12 data. Di antaranya apa? Rasulullah SAW itu menjadi sumber utama kenapa kita hakul yakin dengan agama ini. Sehingga kalau tidak salah Al-Imam Ibn Hazm mengatakan, seandainya Pak, Islam ini nggak punya mukjizat apapun, nggak punya kelebihan apapun, nggak ada Al-Quran, ajarannya katakan nggak logis-logis amat, kan ajaran Islam itu jadi dalil kebenaran Islam. Coba adu, ajaran mana yang bisa begitu diterima dengan fitrah manusia melebihi Islam? Sampai yang kelihatannya nggak adil, ternyata yang paling adil Islam itu cuma kayak bagi waris gitu kan, laki-laki dapat 2 bagian, ya, perempuan dapat 1 bagian, ya, setengahnya dari laki-laki. Kelihatannya nggak adil, begitu ditelaah super adil ternyata Islam itu. Kata beliau, katakan nggak ada, Al-Quran nggak ada, mukjizatnya nggak ada, bahkan kemudian sejarah kita terhapus. Tetapi kita punya sejarah Nabi Muhammad SAW, maka itu sudah cukup menjadi bukti bahwa beliau adalah seorang Nabi dan membuktikan kebenaran akan ajaran yang kita ikuti. Sehingga belajar sirah nabawiyah, hadirin, itu bukan hanya belajar sejarah, Pak. Bukan hanya belajar, oh ya saya tahu bahwa sejarah Nabi saya begini. Kata para ulama, kita belajar untuk mengumpulkan data agar kita hakul yakin dalam mengimani agama Islam ini. Ya, bukan cuma sekedar yakin, ya, harus hakul yakin. Baik hadirin, mukadimahnya kepanjangan. Kita tabarukan dan kita langsung baca sedikit aja dari kitab Nurul Yakin ini untuk mengambil berkah sebelum kita tutup.